Hello, good morning, everyone. Good afternoon, and also good evening. Okay, so today we would like to discuss about twofold strategy, especially in grammar. So in English we say structure and written expression. Okay, so I'll start from here. So I want to make it short for this. Okay, structure and written expression. Okay, structure and written expression ini adalah soal-soal grammar dalam TOEFL. Okay, grammar dalam TOEFL. Kita akan belajar tentang strategi yang pertama sampai yang keenam. So I want to make it short. I hope that you can understand. Okay, general strategy. Ketika Anda menghadapi soal grammar, ada strategi secara umum, selain strategi yang khusus. Strategi yang umumnya adalah learn the sentence, pelajari kalimatnya. Meskipun Anda tidak tahu artinya, pelajari kalimatnya, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, gitu ya. Itu yang perlu dibuat. Learn every answer provided to complete the sentence. Nah, karena ini kebanyakan adalah soal multi choice, itu kan ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, pelajari itu yang A artinya apa, yang B apa, C apa, kemudian dimasukkan dalam soal, misalnya ada blank space dalam soalnya, kemudian cocokkan, apakah sudah cocok atau belum, ya. Jadi pelajari jawaban-jawabannya. Kalau misalnya di listening itu kan nggak ada soalnya itu langsung dari audio, tapi kan di situ Anda tulis di lembar jawabannya itu sudah ada pilihan-pilihannya A, B, C, D-nya apa. Kalau misalnya pilihan A, B, C, D-nya tentang waktu, oh berarti Anda sudah memperkirakan. Nanti yang akan ditanyakan dalam soal adalah mengenai waktu. Nah, makanya di situ pelajari semua jawaban yang disediakan untuk melengkapi kalimat. Kemudian strategi selanjutnya, do not throw away the answer without checking it with the sentence. Jangan buang jawaban sebelum mengeceknya dalam kalimat. Jadi ada misalnya soal, ada blank space, titik, kemudian kalimat apa, dicocokkan dengan soal itu. Kira-kira A cocok nggak nih, D cocok nggak gitu. Dan Anda harus mengerjakannya dengan cepat. Jangan sampai dilewatkan tanpa Anda mencocokkannya lebih dulu. Kita mulai dari awal. Strategi pertama. Strategi yang paling basic dalam bahasa Inggris itu adalah subject-verb agreement. Karena semua kalimat dalam bahasa Inggris itu ada subjeknya, pasti ada verbnya. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya juga pasti jamak. Dan itu pasti ada. Maka ketika dalam kasus ini bisa jadi dalam kalimatnya itu verbnya hilang. Atau bisa jadi subjeknya yang hilang. Atau bisa jadi dua-duanya hilang. Atau bisa jadi kelebihan subjeknya. Atau kata kerjanya yang kelebihan. It is necessary to give a mark on the subject and verb. Necessary kayaknya perlu atau penting untuk memberi tanda setiap kali menghadapi soal. Penting untuk mengasih tanda. Karena ini basic principle. Setiap ketemu soal, ada nggak subjeknya, ada nggak kata kerjanya, itu pasti ya. Bisa jadi Anda ini strategi masing-masing, nggak mesti harus seperti ini ya. Misalnya subjek dikasih underline. Underline itu bahasa Indonesia apa? Ya, underline. Tanda di bawah kata itu ya, underline. Verb bisa juga, kalau memang itu kata kerja dikasih tandanya 2 garis di bawah kata tersebut, underline ya. Oke. Itu strategi yang pertama. Ingat, subjek, verb itu pasti ada dan harus cocok ya. Kalau tunggal sama tunggal, kalau jamak sama jamak. Contoh, the atau bla 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 was ringing continuously for hours. Kita cari subjeknya sudah ada belum, cek. Ternyata tidak ada. Kemudian kata kerjanya, verbnya ada belum,
Was ringing. Oke, itu sudah ada verbnya. Selanjutnya, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Yang penting sudah nemu subjeknya, sudah nemu verbnya. Kalau nggak ada subjeknya, yang dicari makanya adalah subjek. Nah, kira-kira loudly bisa subjek nggak? Artinya adalah dengan keras. Bisa nggak jadi subjek? Nggak bisa. In the morning, di waktu pagi. In the morning was ringing. Di waktu pagi berdering. Apa itu? Bukan subjek berarti. Check the phone. Kata benda. Bisa nggak jadi subjek? Bisa. The bell. Bisa nggak jadi subjek? Bisa. Nah, jawabannya siapa, Dek? Tergantung. Harus ada agreement di situ. Harus ada kesepakatan. Kita lihat soalnya was ringing. Was ringing itu di situ tunggal apa plural? Singular or plural? Tunggal atau jamak? Nah, was itu verb 2 dari is. Kalau is berarti tunggal apa jamak? Tunggal, betul. Nah, kira-kira yang C sama D yang tunggal yang mana? The phone, betul. Maka jawabannya adalah the phone. Kalau D itu bells, itu bentuknya plural. Maka bukan was, harusnya were. Were ringing. Nah, karena di situ was, maka jawabannya adalah the phone. Strategi yang kedua adalah object of preposition. Kadang kita itu masih bingung membedakan mana itu objek kalimat, mana itu object of preposition. Kalau objek kalimat itu berarti itu objeknya kata kerja. Kalau object of preposition berarti itu tidak ada hubungannya dengan kalimat. Preposisi itu apa, Bu? Ya ini contohnya yang di sini. About, across, against, along, among, around, at, behind, before, beside, between, beyond, by, despite, down, during, for, from, in, inside, into, like, near, off. Ada off yang F-nya 1, ada off yang F-nya 2. Outside, over, past, since, through, throughout, to, toward, under, unlike, until, up, often, versus, with, within, without. Nah, ini semuanya preposisi. Biasanya setelahnya preposisi itu ada kata benda. Nah, kata benda itulah yang dinamakan object of preposition. Kayak misalnya, I go to market after you. You-nya berarti sebagai object of preposition. Oke. Atau misalnya, contoh yang lain, from. From ya, ini kata from. Kalimatnya misalnya, I got the milk from Mr. Bean. I got the milk from Mr. Bean. Ada from di situ preposisi, maka Mr. Bean-nya itu sebagai objek of preposisi, bukan objek kalimat. Ya, objeknya mana? I got the coffee. Oh, berarti coffee yang jadi objek kalimat. Verbnya yang mana? Got. Jadi verbnya. Oke? Okay? Mudah-mudahan bisa dipahami. Example, to my ... was a big surprise. Seperti yang saya bilang, kita cari dulu subjeknya mana, verbnya mana. Subjeknya mana? Mike. Oke. Verbnya yang mana? Was. Mike adalah kejutan yang besar. Really? No. Mike itu bukan subjek, tapi merupakan objek dari preposisi to. Di sini ada to, ini preposisi. Kemudian Mike-nya jadi objek of preposisi, bukan subjek. Berarti yang hilang apa? Subjek. Really? Bisa nggak jadi subjek? Bisa. The party bisa nggak jadi subjek? Kata benda ya? Bisa. Funny bisa nggak jadi subjek? Nggak bisa. When? Tidak bisa. Karena yang jadi subjek itu hanya kata benda atau kata ganti. Kayak misalnya I, you, we, they, itu bisa jadi subjek. Selain nama ya, selain kata benda, selain nama, itu bisa juga kata ganti kayak I, you, we, they, he, she, it, itu bisa jadi subjek. Nah, di sini konteksnya adalah subjeknya the party. Ingat, always remember to find subject and verb.
Selalu ingat, setiap soal yang Anda hadapi di depan di TOEFL, cari subjeknya mana subjeknya, ini mana subnya. Itu ya, itu yang paling dicari pertama sebelum mencari yang lain. Strategi yang ketiga ada present participle. Present participle itu bentukan dari verb, kata kerja, ditambah ing. Pokoknya Anda kalau ketemu kata kerja, ada ing-nya, itu namanya present participle. Nah, present participle itu fungsinya ada 3. Tidak mesti harus sebagai kata kerja. Ya memang fungsi utamanya adalah sebagai kata kerja, tapi juga bisa digunakan untuk yang lain. Ya, bisa juga untuk gerund, bisa itu untuk verb, bisa juga untuk adjektif. Gerund itu apa? Gerund itu verb ing, maksudnya bentukan dari verb dan ing, tapi fungsinya sebagai kata benda. Contoh, reading is my favorite hobby. Atau reading is my hobby. Reading kan dari kata read ditambah ing. Reading. Oh my god. Itu kan, nah itu fungsinya jadi gerund karena digunakan sebagai noun. Nah, kan setiap kalimat yang saya bilang tadi pasti ada verb dan pasti ada subjek. Nah, reading-nya di situ fungsinya sebagai subjek karena berfungsi sebagai noun. Nah, reading berarti itu namanya gerund. Bentukannya sih dari verb ing, tapi fungsinya kata benda. Dan dalam reading is my hobby, readingnya sebagai subjek. Nah, yang kita tahu subjek itu pasti hanya bisa diambil dari kata benda ataupun nama. Kemudian yang fungsinya sebagai kata kerja. Nih contohnya. Kalau present participle itu fungsinya sebagai kata kerja, pasti didahului oleh to be. To be itu apa aja? Ada am, ada are, ada is. Kalau bentuknya past tense, ada was, ada were. Baru setelahnya verb ing. Ya, kayak misalnya the train is arriving at the station. Subjeknya mana subjeknya? The train. Verbnya apa? Is arriving. Dan ada ing di sini. Di sini ada ing itu disebabkan adanya is. Itu to be. Maka di sini konteksnya present participle-nya berfungsi sebagai verb. Contoh yang kedua, the train arriving at the station now is an hour late. Kereta yang datang di stasiun sekarang itu telat 1 jam. Subjeknya yang mana? The train. Kemudian verbnya arriving? No, bukan arriving. Kenapa bukan verb? Karena nggak ada to be-nya. Karena syaratnya itu jadi verb kalau ada to be sebelumnya, ing-nya itu. Nah, terus mana bu verbnya? Ini. Verbnya adalah is. Karena di sini arriving bukan is, tapi tetap pakai ing, maka ini fungsinya sebagai adjektif, keterangan. Bukan keterangan, mensifat, kata sifat, mensifati train. Jadi kan di sini kata kerjanya itu telat 1 jam. Pertanyaannya adalah, kereta yang mana sih yang telat 1 jam itu? Maka ditambahlah keterangan di sini, ditambahlah sifat. Kereta yang datang di stasiun sekarang itu loh yang telat 1 jam. Nah, maka arriving ini sebagai keterangan dari tren. Tren yang mana? Tren yang datang, gitu ya. Loh, kok udah? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa present participle itu bentukan dari verb ing, tapi fungsinya sebagai gerund, verb, atau adjektif. Kalau gerund itu verb ing fungsinya sebagai kata benda. Kalau verb itu ya memang kata kerja, tapi wajib didahului oleh to be. Yang adjektif itu ada ing, tapi tidak ada to be-nya. Dan berfungsi bukan kata benda juga. Nah, kayak the train arriving, kata bendanya yang mana sudah ada train, tapi otomatis arriving itu bukan kata benda.
maka disitulah letaknya berfungsi sebagai kata sifat. Contoh, the film appearing as a local theater is my favorite. Lagi-lagi cari subjeknya, the film. Appearing, kok bukan appearingnya? Ada to be-nya? Oh, mungkin dikasih to be dulu ya, misalnya. The film is appearing. Film yang muncul di lokal teater. Film muncul di lokal teater is my favorite. Itu favorit saya. Berarti verbnya yang mana? Verbnya adalah is. Berarti appearing itu bukan verb. Now is. Sudah ada subjeknya belum? Sudah, the film. Verbnya udah ada belum? Sudah, is. Berarti Anda sudah tidak perlu cari lagi subjek sama verbnya karena sudah ada. Maka yang dicari adalah keterangan. Kalau subjek sama verbnya sudah nemu, ya udah yang dicari pasti cuma kalimat tambahan saja. Keterangan saja. Is, it, was, keterangan bukan? Bukan, maka tambah now. The film now appearing at the local theater is my favorite. Maka jawabannya adalah now. Karena subjeknya sudah nemu, verbnya sudah nemu. Maka tinggal mencari kata keterangan saja. Strategi yang keempat, itu adalah past participle. Past participle itu verb 3. Nah, verb 3 ini juga fungsinya banyak. Nah, kalau Anda masih bingung apa itu verb 3, dicari lagi di Google regular verb dan irregular verb. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nah, past participle itu yang verb 3-nya. Syaratnya menggunakan verb 3, ciri-ciri yang pertama ini, cirinya dari verb 3 itu biasanya ada ed-nya, tapi tidak mesti juga. Tergantung itu pakai regular apa irregular verb. Ya, kalau regular mah berarti tinggal tambah ed, kayak misalnya walk, berjalan. Verb 3-nya ya walk, tinggal tambah d. Atau misalnya ada yang tambah ed, banyak sih sebenarnya kalau dicari. Kayak misalnya cook, memasak. Ya, nanti verb 3-nya tinggal cook. Tapi kalau misalnya irregular verb, kayak misalnya see, melihat. So, verb 2, seen, verb 3. Nah, berarti itu irregular. Yang diakhiri bukan dengan ed, karena tidak beraturan. Tolong dicek lagi di Google, belajar tentang verb 1, verb 2, verb 3 ya. Tentang regular dan irregular verb. Kemudian, syaratnya menggunakan verb 3 itu pasti ada have atau has. Atau bisa jadi sebelumnya ada be. Be di situ maksudnya adalah to be. Anggota to be itu berapa? Ada am, ada or, ada is yang sudah disebutkan tadi. Bentuk pastinya ada was, ada were. Nah, kalau sebelumnya verb 3 itu ada have atau has, berarti itu kalimat aktif. Kalau verb 3-nya sebelumnya itu ada to be, maka itu kalimat pasif. Contoh, the mailman has left a letter in the mailbox. The mailman, tukang pos itu telah meninggalkan surat di mailbox. Siapa yang meninggalkan surat? Ya, mailman. Berarti mailman-nya mengerjakan, memang sengaja meninggalkan surat di sana. Jadi mailman meninggalkan surat di mailbox. Berarti ini kalimat aktif. Nah, mana verb 3-nya? Left. Verb 1-nya apa? Leave. Tulisannya leave. Ya. Verb 3-nya jadi left. Nah, ada verb 3, sebelumnya ada has. Ya, berarti ini kalimat aktif. Kenapa harus has, bukan has? Karena the mailman-nya itu singular orang ketiga. Kapan kita pakai have? Have itu hanya bisa dipakai I, you, we, they. Selain itu, maka menggunakan has. Has itu digunakan untuk he, she, it. Atau nama orang. Kayak mailman, itu kan kata benda ya langsung. Berarti itu termasuk he. Atau nama orang, misalnya Budi, has left. Nah, Budinya itu berarti bisa menggunakan has. Kalau Wati, ya has juga. Oke?
Ini kalimat aktif, kemudian kalimat pasifnya. The classes were taught by Professor Smith. Oke, mana verb 3-nya? Ada taught di sini. Taught itu verb 3 dari kata teach. Teach itu artinya mengajar. Nah, ada verb 3 taught, tapi sebelumnya nggak ada has, nggak ada have, nggak ada has. Adanya to be dari kata were. Were itu verb 2 dari are. Nah, berarti ini kalimat pasif. Kalau kalimat pasif berarti artinya di. Kalau yang kalimat aktif itu artinya telah meninggalkan. Nah, kalau di pasif itu artinya di. Kayak misalnya teach artinya mengajar, berarti diajar. Telah diajar. Jadi, kelas-kelas itu telah diajar oleh Profesor Smith. Ya. Kenapa ini pakainya are? Ini kan plural, jamak. Karena kelasnya banyak. Kelasnya banyak, makanya pakai were. Kalau kelasnya satu, misalnya the class was. Bukan were lagi, karena was itu tunggal. 3. The letter left in the mailbox was for me. Nah, disinilah past participle yang fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. The letter left. Surat yang ditinggalkan. Ada kata yang di situ karena fungsinya sebagai adjektif. Menjelaskan. Surat yang mana sih? Begitu penjelasannya. Surat yang ditinggalkan di mailbox itu buat saya. Nah, was-nya di sini sebagai letternya jadi subjek. Left di sini past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Contoh yang keempat. The classes taught by Professor Smith were interesting. Itu were-nya satu ya, jangan dua-duanya boros. Satu saja. Nah, subjeknya mana cari? The classes. Oke. Verbnya yang mana? Were. Ini ya, were. Itu kata kerjanya. Berarti taught di sini past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Kelas-kelas yang diajar oleh Profesor Smith itu menarik. Ya, oke? I hope you understand. Example, the bread blah 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 baked this morning smell delicious. Lagi-lagi dicari subjeknya yang mana? The bread. Cari verbnya yang mana? Bake. Bake artinya apa sih bake itu bahasa Indonesianya? Memanggang atau memasak or something like that. Saya belum nemu bahasa Indonesianya yang pas itu apa. The bread masak pagi ini bau lezat. Jadi kata kerjanya yang mana? Masak atau bau? Berbau. Berbau lezat. Kita lihat jawabannya di sini. Has, was, it just. Kalau misalnya the bread has baked. Kan ada yang tadi syaratnya jadi sebelumnya ada has-nya dulu verb 3-nya. Bisa, tapi itu kalimat aktif. Jadi nantinya kalau misalnya pakai has, roti memasak, telah memasak pagi ini berbau lezat. Nggak nyambung kalau jadi kalimat aktif ya. Kemudian was. Nah, bisa jadi was. Roti dimasak pagi ini berbau lezat. Nggak pas juga. Eat. Eat itu artinya dia, tapi untuk benda. Nggak bisa juga karena bread-nya sudah kata benda. Jadi nggak usah ada tambahan. Roti dia masak enggak. Oke, just. Just itu baru saja. Ya, the bread just baked this morning smell delicious. Nah, kalau baked di situ fungsinya sebagai adjektif, maka ada kata keterangan yang di situ. Ya, the bread just baked this morning. Roti yang dipanggang pagi ini, gitu. Kalau tadi has baked itu kan roti memanggang atau the bread was baked, roti dipanggang. Tapi nggak ada kata yangnya karena was baked itu jadi kata kerja ya.
Jadi kalau misalnya the bread just baked, roti yang barusan saja dipanggang pagi ini berbau harum. Berarti verbnya adalah smell, subjeknya adalah bread. Maka jawabannya adalah D. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian latihan-latihannya Anda bisa kerjakan lewat kuis ataupun tugas. Strategi kelima, coordinate conjunction. Conjunction itu kata penghubung. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata penghubung. Ada coordinate conjunction, ada ordinate conjunction. Nah, coordinate conjunction itu disingkat dengan PANBOIS. PANBOIS itu singkatan dari for and, nor, but, for, yet, so. Nah, contohnya, it was raining. Nah, kata penghubung itu fungsinya menggabung kalimat. Kalimat yang pertama sudah jelas informasinya, kalimat kedua sudah jelas informasinya, digabung jadi satu menggunakan penghubung. Kayak it was raining. Sekarang hujan nih, udah jelas informasinya, nggak usah ditambah juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau menambahkan informasi, misalnya, Bill keluar bermain. Kayak Bill keluar bermain. Itu informasinya sudah lengkap. Ketika digabung jadi satu, hari ini hujan, Bill main di luar. Nah, ketika digabung jadi satu, maka ada penghubungnya, yaitu but. Hari ini hujan, tapi Bill tetap main ke luar. I forgot my coat, I got very cold. Saya lupa jaket saya, itu kalimatnya udah sempurna, nggak usah ditambah juga bisa. Tapi kalau mau ditambah dengan kalimat baru, I got very cold, saya jadi dingin, saya jadi kedinginan. Saya jadi dingin. Ditambah dengan kata penghubung. Then, so, later, as a result. Mana jawabannya? Jawabannya adalah so. Karena then, later, as a result itu bukan dari bagian dari PANBOIS, bukan coordinate conjunction. Kemudian, he is tired. Nah, ini adverb itu artinya keterangan, tapi kata keterangan yang itu diambil dari kata penghubung. Nah, kayak pas ini, conjunction list. Conjunction itu kan tadi kata penghubungnya. Berikut adalah kata penghubung yang itu digunakan sebagai adverb atau kata keterangan. Ini contoh, he is tired. Dia capek. Itu sudah kalimat sempurna. Sebenarnya tidak perlu kata keterangan yang lain juga sudah bisa. Tapi kalau misalnya mau menjelaskan lebih jauh, bisa menggunakan kata keterangan. Tapi keterangannya bisa ditambah dengan kata penghubung because. Because he has been working hard. Karena dia bekerja dengan sangat keras. He has been working hard, itu juga kalimat sempurna. Tapi kalau misalnya ditambah because, jadi tidak sempurna. Coba aja misalnya nih ya. Kayak misalnya he is tired. Coba. Nih, he is tired-nya hilang. Hilang. Anda cuman buat kalimatnya cuman because he has been working hard. Karena dia bekerja dengan keras. Jadi kalimatnya jadi tidak sempurna karena ada because ya. Tapi kalau misalnya because-nya hilang, kemudian he-nya saja dari sini, he has been working hard, dia bekerja dengan keras, itu baru jelas. Ya. Tapi kalau mau menghubungkan kalimat he is tired dan he has been working hard, maka harus ditambah dengan kata penghubung. Nah, dengan kata penghubung because sampai terakhir ini fungsinya sebagai adverb, keterangan. Makanya di sini namanya adverb clause. Clause itu kalimat. Kalimat yang itu fungsinya sebagai kata keterangan. Nah, kalau itu adverb clause itu juga bisa ditaruh di depan. Nih, syaratnya harus dikasih koma di sini. Ini komanya. Misalnya because he has been working hard, he is tired. Nah, kemudian ini adalah jenis kata penghubung yang itu bisa berfungsi sebagai kata keterangan. Ada time, ada cause, ada condition, kemudian ada difference, ada after, setelah, as. Nah, as di sini artinya ketika ya, karena ini fungsinya sebagai time. Before artinya sebelum.
Since artinya sejak, until sampai, when ketika, while ketika juga artinya ya. Karena ini fungsinya sebagai waktu. Ketika, while juga ketika, karena ini fungsinya sebagai kata penghubung kan, menghubungkan kalimat. Cause, because artinya karena, since. Nah, since yang di sini artinya karena fungsinya sebagai cause, penyebab. Nah, kalau since yang di sini, oh my god. Kalau since yang di situ artinya sejak. Nih, since yang di sini artinya sejak. Kalau since yang di sini artinya karena. Kemudian ada condition if artinya jika. Whether artinya jika, bisa juga. Nah, if dan whether artinya bisa jika, bisa juga artinya apakah. Tapi apakahnya di sini bukan pertanyaan. Kayak misalnya, apakah kamu sudah makan? Itu pertanyaan. Maka tidak boleh menggunakan if, tidak boleh menggunakan whether. Ya. Tapi kalau menggunakan if sama whether, apakahnya itu bukan kata tanya ya. Kayak misalnya, saya tidak tahu apakah dia datang atau tidak. Berarti itu bukan tanya, tapi ngasih informasi. Nah, bisa menggunakan if, bisa menggunakan whether. Kayak misalnya, I don't know whether he is coming or not. Itu baru itu menggunakan whether ya, karena bukan kalimat tanya. Atau bisa menggunakan if. I don't know if he is coming or not. Ya, itu penggunaan if dengan whether. Kemudian ada although, even though, itu artinya sama. Walaupun, meskipun. Nah, while artinya sedangkan, karena fungsinya sama. Ya, ya selanjutnya. Contohnya, arrive at the library, he started to work immediately. Nah, ingat kalimatnya ada berapa? Yang pertama misalnya dari sini, dari awal. Arrive at the library. Arrive, datang. Library, di perpustakaan. Arrive, datang. Oh, subjeknya mana? Ngilang. Berarti nanti yang dicari subjek ya. Datang di perpustakaan. Kemudian kalimat kedua, he started to work immediately. Dia mulai bekerja segera. Dengan segera. Ada he, ada subjek, started-nya verb, dia mulai bekerja dengan segera. Itu sudah kalimat baru. Kalimat sebelumnya arrive at the library, kalimat yang kedua he started to work. Kalau ada dua kalimat yang digabung jadi satu, pasti di sana ada kata penghubung. Maka yang dicari tidak hanya subjek yang di sini, tapi juga kata penghubungnya. The student benar-benar, tapi penghubungnya belum ada. When, penghubung doang. He, ini subjek doang. Nah, yang D itu ada kata penghubung dan ada subjek. After the student. Oke, itu saja. Nanti Anda tinggal cek di kuliah. Jangan sampai lupa untuk absen di kuliah. Kerjakan tugas dan kuisnya sesempat Anda. Dan dikerjakan sebelum hari Sabtu atau hari Minggu. Oke, good luck. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan langsung lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Oke. Mungkin itu saja. See you next week. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.